Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Masyaallah muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan di bab tentang zakat rikas dan zakat ma'din. Zakat rikas atau zakat barang temuan, atau kalau bahasa kita biasanya disebut harta karun, dan zakat barang tambang, harta yang diperoleh dengan cara penambangan. Dari sisi istilah saja sudah agak berbeda ya. Yang satu itu nemu ya, tanpa disengaja, namanya nemu itu, tapi ada di dalam perut bumi. Yang satu disengaja mencarinya dan memang diusahakan ya untuk memperolehnya dari kandungan material yang ada di perut bumi, itu disebut ma'din. Intinya sebenarnya adalah semua karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sebagiannya dari yang kita peroleh, dari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itu di dalamnya ada hak-hak orang lain. Itu intinya sebenarnya. Baik, saya mulai dulu dari definisi. Zakatur rikasi wal ma'din, zakat harta rikas, harta temuan, wal ma'din dan harta tambang. Makna rikas, arti kata rikas. Ar-rikazu mustaqun min rakaza yarkazu idza khafiya. Kata rikas itu berasal dari kata rakas, yarkas, idza khafiya, apabila dia tersembunyi. Jadi sesuatu yang tersembunyi, yang
tidak banyak diketahui orang kok kemudian seseorang mengetahuinya. Karena itu wa minhu qaulullahi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Surat Maryam ayat 98 ya. Di ayat ini jelas muncul akar kata dari kata rikas ya. Ampun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Napa artinya? Jadi di dalam ayat ini Allah menggunakan kata rikza itu sebagai apa istilahnya? Kosakata untuk menunjukkan bahwa berita ya tentang siapa ini? Beritanya tentang siapa? Beritanya tentang sinten? Ini kan bicaranya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau semua kalimat mukhatabnya adalah engkau di dalam Al-Quran, itu berarti maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin. Dan berapa banyak sudah kami hancurkan sebelum mereka ya umat-umat yang terdahulu. Hal tuhissu minhum min ahadin. Apakah kamu Muhammad SAW merasa dari mereka itu ya satu orang saja, atau mungkin kamu dengar dari mereka itu rikzan, bisikan halus ya. Artinya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk melihat ya tentang orang-orang sebelum penentangnya Nabi Muhammad SAW yang sudah dihancurkan ya. Apakah ada kabar mereka setelah itu ya. Jadi rikza itu artinya sesuatu
yang tersembunyi. Oleh karena itu, rikas itu artinya adalah barang yang ditemukan secara khusus oleh seseorang, tidak ditemukan oleh orang yang lain. Jadi kata rikza atau akar kata dari kata rikas itu disebut di dalam ayat ini dengan makna sesuatu yang tersembunyi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam pembahasan kita, Imam Malik berkata, al-amrul ladzi la ikhtilafa fihi 'indina wal ladzi sami'tu ahlal ilmi yaqul innar rikas innama huwa dafnun yujadu min dafnil jahiliyah ma lam yutlabu bimalin walam yutakallaf fihi nafaqatun wala kabiro amalin wala mu'natin. Kata Imam Malik, rikas itu karena itu bisa dimaknai ya adalah harta simpanan, harta tersimpan, harta terpendam ya yang didapatkan, diperoleh dari simpanannya orang-orang masa lampau. Selama harta yang tersembunyi, yang tertanam, yang tersimpan ini lam yutlab bimalin, tidak dicari, tidak disengaja mencarinya dengan mengeluarkan biaya. Nek golek ngetokno biaya beda lagi, karena itu nanti prosentase zakatnya berbeda, gitu ya. Walam yutakallaf fihi nafaqatun, dan tidak ada beban pembiayaan untuk mencarinya. Wala kabiro amalin wala mu'natin, juga tidak perlu usaha keras, dalam pengertian ya bukan bagian dari mata pencaharian. Fa amma ma tuliba bimalin, adapun kalau harta tersimpan itu dicari dengan biaya dan wa tukallafu fihi kabiru amalin, dan membutuhkan usaha yang keras, fa usiba marratan wa ukhti'a marratan, kadang dapat kadang tidak, falaisa birikazin, maka itu tidak termasuk rikas. Wa qala Abu Hanifah huwa ismun lima rakazahul khaliqu awil makhluk. Pokoknya dari Abu Hanifah, rikas itu barang temuan yang dipendem, yang disimpan baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ya melalui peristiwa alam, ya kan? Harta karun itu kan melalui peristiwa alam. Korun dan hartanya ditimbun oleh Allah dengan tanah, ya, melalui sebuah musibah, ya. Kemudian kok dalam waktu tertentu setelahnya, entah itu 10 tahun, 100 tahun, 500 tahun, kok kemudian ditemukan, maka itu disebut rikas. Orang menyebutnya harta korun, maksudnya harta karun. Ya, harta karun maksudnya harta korun, karena korun itu yang punya harta, terus kemudian oleh Allah digulung dengan musibah, ya, rata dengan tanah, kekayaannya tersimpan di dalamnya, lama-lama ada yang menemukan.
Itu kenapa disebut dalam bahasa Indonesia harta karun. Awil makhluk, atau memang ada yang menyimpan. Ya, enten sing sengaja gak duwe ahli waris wis disoimpen ae. Atau mungkin ya memang niatnya disimpan tapi kebablasan. Enggak. Kemudian setelah beberapa lama ditemukan, maka itulah rikas. Itu harta rikas, barang temuan, bukan temuan yang ada di luar, di atas. Kalau temuan yang kelihatan itu namanya luqotoh. Ya, beda lagi perlakuannya. Nemu HP itu bukan rikas, nemu HP bukan rikas, itu namanya luqotoh, gitu ya. Barang temuan yang ada di permukaan, ketok nang undake masjid, nang toilet, nang apa saja ya, gitu ya, rest area dan sebagainya, atau mungkin uang, maka itu namanya luqotoh, gitu ya. Meskipun bisa jadi yang ditemukan itu jumlahnya banyak, bahkan bisa mengalahkan harta rikas. Lah nek sak koper di sini duit kabeh, ya itu tetap luqotoh namanya. Tapi kalau itu ditemukan setelah musibah, misalnya napa? Wah, banjir bandang misalnya, ya. Wah, barangnya masih utuh misalnya, dan masih punya harga yang tinggi, ya suatu saat ketemu, maka itu bukan luqotoh tapi rikas, itu ya. Itu bedanya rikas dan luqotoh. Luqotoh ini ketok. Kalau luqotoh itu harus dicari pemiliknya, gitu ya. Wah, ya nopo sakniki tambah gampang nek sakniki. Kari buka Facebook ngoten mawon, diupload teng mriku, kira-kira gak suwe ana sing ngaku kan, gitu ya. Kunci kontak saya kan pernah jatuh ya. Pernah jatuh. Enggak lama itu ternyata ada yang mengunggah, gitu ya. Kunci kontak jatuh. Nah, itu luqotoh namanya. Kalau luqotoh dikembalikan. Cuma luqotoh itu boleh dimiliki setelah dicari pemiliknya nggak ketemu, mungkin diumumkan nggak ketemu, ya disimpan terus, ya. Setelah 1 tahun itu luqotoh, ya. Tapi setelah diumumkan, ya. Baik. Sekarang ma'din, maknal ma'din wa syartu zakatihi indal fuqaha. Makna ma'din, makna harta barang tambang, dan syarat zakatnya menurut para ahli fikih. Wal ma'dinu mustaqun min adana fil makan, min adina fil makan ya'dinu udunan idza aqama bihi iqamatan wa minhu qauluhu ta'ala jannati adn. Nah, gitu ya. Bahasa Arab niku nek digoleki niku enten ae asale. Oh, ma'din niku teko Aden. Swarga niku enten swarga Aden atau Eden atau apalah. Ya. Sebutannya dalam bahasa Latin. Maka ma'din itu adalah sesuatu yang tinggal di satu tempat, ya, sesuatu yang menetap di satu tempat. Idza aqama bihi iqamatan, ya, kalau dia ada di situ beberapa lama, ya, sudah menetap di situ,
Jadi jannatu adn itu surga tempat tinggal. Itu jannatu adn itu artinya begitu. Ya. Jannatu adn artinya surga tempat tinggal, tempat menetap. Itu artinya surga adn. Surga tempat tinggal, tempat menetap. Li'annaha daru iqamatin wa khuludin, karena Aden itu, surga Aden itu adalah tempat iqamah, tempat tinggal, tempat khulud, tempat seterusnya. Wa qad ikhtalafal ulama fil ma'din alladhi yata'allaqu bihi wujubuz zakah, fa dhaba Ahmad ila annahu kullu ma kharaja minal ardi mimma yakhluqu fihi min ghairiha mimma lahu qimatun mithlu zahab wal fiddah wal hadid, ya, wal rasas wal yaqut wa zabarjat wal zamrud wal fayrus wal balwar wal aqiq wal kahal wal zarnikh wal qar wal naft wal kibrit wa nahwi zalika. Semua macam-macam pokoknya, semua mineral atau apa nih, hasil tambang yang punya harga di dalam perut bumi. Ya, itu kata Imam Ahmad, pokoknya sing ono nang jero weteng perut bumi, ya, yang memiliki memiliki nilai yang tinggi, apakah itu emas, apakah itu perak, apakah itu mutiara, apakah itu jamrud, apakah itu apa mana, akik. Akik itu artinya batu berharga, gitu ya. Termasuk ya minyak, wan naftu, minyak, ya, termasuk apa lagi, kibrit, ya, kibrit itu apa itu, ya, apa jenenge nek biyen niku, gas alam, apalagi kibrit itu bahasa Indonesia tadi karbit, gitu ya. Pokoknya sing duwe nilai ini apa namanya, apa sing nang Kalimantan tambangnya batu bara, gitu ya, atau apa saja itu namanya makdin, nilainya tinggi yang ada di dalam perut bumi, gitu ya. Washtarata fihi ayyablughal kharis nisaban binafsi au biqimatihi. Tapi syaratnya yang keluar dari perut bumi, yang bisa digali dari perut bumi itu minyakkah, gas alamkah, apa tadi, batu barakah, atau mungkin emas, perak, apalagi termasuk yang di dalam lautan, mutiara, atau mungkin batu, beberapa waktu yang lalu batu apa itu, batu akik, batu apa namanya itu ya, macam-macam nama batu-batuan itu yang harganya mahal itu, selama ketika diperoleh itu mencapai nisab, ya, atau nilainya mencapai nisab, nisab balik lagi nanti emas nanti, ya. Wa dhahaba Abu Hanifah ila annal wujud yata'allaqu bi kulli ma yantabi'u wa yadhubu bin nari kadzahab wal fiddah wal hadid wan nuhas. Amal ma'i kal qar awil jamid alladzi la yazubu bin nar kal yaqut fa innal wujub la yata'allaqu bihi wa lam yushtarat fihi nisaban. Ya. Sementara kalau menurut Abu Hanifah nek goleke niku ya perlu apa, mesin, perlu usaha, perlu ngebor, perlu apa macam-macam lah. Ya, perlu diproses dengan api,
ya dan sebagainya, maka itu perlu mencapai nisab. Tapi nek mboten nate diapa-apano, ya pokoknya didodok niku metu kan itu kelihatan, ya nggak perlu diproses lagi, itu sudah barang jadi, ya maka itu tidak pakai menunggu nisab. Pokoknya langsung keluar, harus ada zakatnya, gitu ya. Jadi itu bedanya sebagian ulama tentang barang makdin itu tadi. Ada yang memberi syarat mencapai nisab, ada yang tidak, gitu ya. Ada yang tidak. Ada yang pokoknya ketika diperoleh mencapai nisab, nah, gitu ya. Ada yang pokoknya ketika diperoleh, kalau itu pakai rekayasa, diolah dulu baru kemudian jadi, gitu ya. Nah itu nunggu mencapai nisab. Kalau enggak, ya batu permata ketemu langsung bisa dijual, harganya mahal gitu kan, maka itu tidak pakai nisab. Baik. Dari mana asalnya zakat baik rikas maupun makdin itu? Masyru'iyatuz zakati fihima. Al aslu fi wujubiz zakati fir rikasi wal ma'din ma rawahul jamaah an Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al ajma'u jarhuha jubarun wal bi'ru jubarun wal ma'dinu jubarun wa fir rikas al khumus, gitu ya. Jadi dalam sebuah riwayat, ya Nabi SAW menyatakan, ya bahwa apa yang digali, baik itu makdin, baik itu air sumur, gitu ya, maka yang kemudian itu kemudian bisa diperoleh, gitu ya, oleh orang yang lain, itu diperlakukan seperti makdin, ya artinya ditemu tapi kemudian oleh orang lain juga nanti bisa dicari air itu kan, digali mari ngono metu banyune, orang lain bisa mendapatkan, maka itu namanya galian, gitu ya. Sama dengan makdin itu digali, ya yang rikas, ya nemu langsung di pek dewe itu al khumus, nanti ada zakatnya 1/5 atau 20%, itu enggak sama. Kalau makdin barang tambang itu sama dengan harta yang lain nanti, ya karena termasuk juga ada yang mensyaratkan nisab itu 2,5%. Tapi kalau ya temuan di pek dewe, ya orang lain sudah nggak bisa lagi cari, ya sudah, itu namanya rikas yang zakatnya 20%. Tidak semua orang bisa dapat, itu ya. Baik. Kalau sekarang yang begini-begini itu sudah menjadi wilayah kekuasaannya pemerintah, gitu ya.
Yang kayak gini-gini itu hampir masyarakat tidak bisa langsung mengakses seluruh barang tambang, ya, itu kemudian menjadi milik negara yang bisa ditambang, meskipun bunyi undang-undang dasarnya itu kekayaan itu milik rakyat, tapi maksudnya ya kedaulatannya, kekuasaannya diberikan kepada pemerintah untuk bisa mengelola, sehingga zakat makdin tambang itu hampir seluruhnya itu merupakan sebenarnya ya kewajiban pemerintah untuk mengeluarkannya di situ, karena masyarakat nggak dapat lagi. Tambang minyak misalnya, kalau dulu mungkin masih ada, nggak tahu di Bojonegoro itu masih ada atau tidak ya tambang minyak itu, desa yang tempat nambang minyak itu ya. Kalau dulu masyarakat masih bisa menambang itu, tapi kemudian sudah menjadi milik pemerintah saat ini. Karena di Bojonegoro itu kan ada kampung yang mata pencaharian masyarakatnya, warganya ya nambang minyak, sumur-sumur tambang itu ada, dikumpulkan, ditimbo, dipilah, dipisah gitu kan, kemudian dijual dalam bentuk mentah gitu kan dulu. Tapi sekarang ya setahu saya itu sudah menjadi kewenangan pemerintah untuk bisa mengelola. Bahkan pemerintah dalam hal ini sudah membagi mana yang itu dikelola oleh pemerintah pusat, mana itu dikelola oleh pemerintah provinsi, mana itu dikelola oleh pemerintah kabupaten. Kalau sudah barang tambang seperti minyak, termasuk emas, ya itu porsi pemerintah pusat itu lebih besar, masyarakat tidak dapat. Oleh karena itu kalau masyarakat selalu disebut sebagai penambang liar gitu kan, oleh gak tahu akeh gitu ya. Baik, itu makdin. Kalau rikas, saya tidak tahu kalau di sini apakah ada yang masih menemukan begitu. Mungkin kalau di daerah mana sekitar kerajaan, apakah Trowulan itu apakah masih ada atau tidak ya peninggalan-peninggalan gitu. Tapi sekali lagi kalau nemu begitu dalam bentuk peninggalan apa namanya kuno, itu biasanya juga sudah ada pemerintah yang kemudian menjadi pihak yang paling berwenang untuk memperolehnya, itu kan. Apakah itu nanti disimpan, apakah itu diapakan, itu kan masyarakat sudah jarang menemukan. Itu tentang rikas dan makdin atau harta tambang. Oleh karena itu ini tidak banyak sekarang, karena semuanya kewenangan pemerintah dalam hal-hal yang seperti ini gitu ya. Baik. Kemudian ada namanya zakatul kharis minal bahar, zakat yang keluar dari dalam lautan. Sama sebenarnya ini ya. Al jumhuru ala annahu la tajibu zakat fi kulli ma yakhruju minal bahri min lu'lu' wa marjan wa zabarjad wa ambar wa samak wa ghairi illa fi ihdar riwayataini an Ahmad idza balagha ma yakhruju min dzalika nisaban fa fihi zakah. Wa wafaqahu Abu Yusuf fil lu'lu' wal ambar qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma laisa fil ambar zakatun wa innama huwa syai'un dassarahul bahr. Wa qala Jabir laisa fil ambar zakatun innama huwa ghanimatun liman akhazahu. Jadi apakah itu mutiara, apakah itu marzan, batu zabarjat dan lain-lain yang ada di dalam dalam lautan. Sebagian besar ulama sepakat tidak wajib zakat kecuali kalau mencapai nisab. Kalau dulu memang tidak ada budidaya kerang mutiara gitu ya, atau yang seperti itu ya,
Kalau sekarang ada, maka otomatis sebenarnya berbeda situasinya. Ya, ya, berbeda situasinya. Kalau di sini disebut, oh nggak wajib zakat selama tidak mencapai nisab, karena kebanyakannya dulu kalau dalam lautan itu ya dapatnya hanya sekedarnya, dapat 1 atau 2. Tapi kalau sekarang bisa jadi ada yang produksi gitu ya, ada yang mengembangbiakkan gitu, sehingga semua yang bisa menghasilkan kekayaan itu sesungguhnya ada kewajiban membayar zakat di dalamnya. Baik, itu tentang zakat yang keluar dari lautan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka dari sana pembahasan tentang zakat itu kemudian nanti akan berkembang sesuai dengan situasinya. Kalau sekarang, kalau menurut Mas Bobby, harta yang punya harga tinggi itu ya konten YouTube gitu ya. Konten YouTube itu harganya bisa mahal sekali. Maka semua hasil usaha, semua perolehan yang didapat oleh seseorang dengan cara yang halal, maka di dalamnya sebenarnya ada potensi zakat gitu ya. Wah, sekarang sudah nggak terhingga apa yang punya nilai dan tidak punya nilai. Wong dulu bunga gelombang cinta saja bisa puluhan juta, padahal yo mek ngono iku. Kalau dicari apakah ada zakat yang begitu, nggak ada. Lah padahal itu dari segi nilainya tinggi sekali. Begitu. Ya. Sekarang beberapa jenis peliharaan ya, burung atau apa itu harganya bisa puluhan atau ratusan juta. Kalau dulu itu tidak keluar zakatnya, ya sekarang sangat mungkin punya nilai zakat yang harus dikeluarkan. Itu intinya tentang zakat itu. Nah, pendekatan seperti itu namanya qiyas, analogi. Jadi dianalogikan bahwa semua yang punya nilai dengan batas nilai tertentu ya, harga tertentu ya, kalau bahasa zakatnya itu nisab, maka sungguhnya di dalamnya ada kewajiban untuk zakat ya. Baik, itu jenis-jenisnya, semuanya akan berkembang sesuai dengan bentuk-bentuk harta benda kita yang terus berubah gitu ya. Terus berubah nanti. Tinggal pembahasan berikutnya adalah tentang masharifuz zakat. Jadi di dalam bagaimana mengelola zakat dan siapa saja orang yang berhak menerima. Ya. Jadi ada 8 orang yang berhak menerima sebagaimana disebut di dalam surat At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sungguh kata Allah, zakat-zakat itu hanya diperuntukkan bagi 1 orang-orang fakir, 2 adalah orang-orang miskin, 3 adalah amilnya. Amil itu pengelolanya. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang yang hatinya itu masih mu'allaf.
wa firriqab, ya, dan orang yang punya misi pembebasan, membebaskan perbudakan, wal gharimin, orang-orang yang istilahnya bangkrut, itu perusahaan yang bangkrut itu disebut apa itu ya, pailit ya, atau bahasa gampangnya kalau individu yang terlilit hutang. Wa fi sabilillah, dan orang yang berjuang di jalan Allah, wa ibnis sabil, dan ibnu sabil. Faridatan minallah, merupakan ketentuan wajib dari Allah. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Masyaallah muslimin rahimakumullah, itu 8 asnaf. Nah, ini nanti bedanya pemanfaatan harta zakat dengan harta infak. Kalau infak itu bisa kemana saja, kalau zakat tidak bisa. Karena itu kalau sebentar lagi akan masuk misalnya bulan Ramadan, ada yang mau membayar zakat mal, itu harus dipisah gitu ya. Ya. Kalau dulu bayar zakat itu semua lewat masjid. Ya, karena belum ada lembaga amil zakat. Yes, amil itu ya yang di masjid itu. Meskipun sebenarnya yang di masjid amilnya itu sebenarnya difungsikan untuk amil zakat fitrah. Jadilah gabung dua tekno siji. Nah, gitu ya. Bolehkah? Kalau peruntukannya itu sama, boleh saja. Ya, ke-8 asnaf ini. Ya, boleh. Cuma sebenarnya itu seyogyanya dipisah, gitu kan? Karena sasaran dari zakat fitrah itu adalah supaya orang bisa makan, itu saja. Ya. Kalau itu sudah terpenuhi, selesai. Nah, oleh karena itu sasaran dari zakat mal itu bisa lebih luas lagi, kan itu maunya begitu. Jadi untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, termasuk amil. Nah, hanya saja lembaga amil zakat saat ini sebagiannya mendapatkan sorotan karena amil-amil zakat itu rupanya menerapkan tarif yang tinggi untuk pekerjaannya. Itu yang masalah kan? Ya. Sampai ono sing bayarannya sudah divonis kalau nggak salah ya. Itu. Ada yang sudah divonis. Ya. Dari lembaga amil zakat yang kemarin sempat rame itu sudah ada yang divonis. Mosok bayarannya ngalang-ngalai bayarannya anggota DPR kan gitu ya. Lebih tinggi. Nah, itu persoalan itu ya. Itu persoalan. Karena potensinya besar. Wal mu'allafati qulubuhum, orang yang hatinya itu mu'allaf. Jadi ini sering disebut dengan kaum mu'allaf, bukan kaum mu'allaf. Hatinya mu'allaf. Ya, kadang ada orang yang tahunan dadi wong Islam tapi mu'allaf terus. Ngono lho. Atine mu'allaf. Tahunan dadi wong Islam, berhubung ya gak tahu ngaji, kan sing ngopeni ya gak patek sregep dan macam-macam, itu kemudian gampang menerima iming-iming dari orang lain. Itu mu'allaf itu. Kadang-kadang kita itu menerapkan kata mu'allaf itu kurang pas. Orang baru masuk Islam apakah mu'allaf? Ya, mu'allaf. Tapi bisa jadi status imannya itu lebih kuat daripada orang yang lama. Gak perlu dikai harta zakat, gitu ya. Meskipun sebagian orang yang baru masuk Islam itu memang adalah orang-orang yang masih butuh dukungan nafkah, karena biasanya terpisah dari keluarganya,
ya nggak dapat lagi hak waris dari keluarganya, nggak dapat lagi hak untuk mendapatkan akses harta kepada keluarganya, sehingga butuh dukungan finansial. Tapi ada juga mu'alaf nggak begitu kuat gitu kan, gitu ya. Maka itu bukan mu'alaf, gitu loh. Bisa jadi malah sing suwe dadi wong Islam iku sik mu'alaf, dirayu-rayu, dibujuk-bujuk sik gampang. Itu mu'alaf. Itu mu'allafati qulubuhum, itu yang hatinya masih mu'alaf. Mu'alaf niku napa? Lunak, lembek, gampang goyah. Nah, karena itu selain yang fakir dan yang miskin, bisa jadi kalau bagi zakat nanti di sini ada yang mu'alaf. Mboten nenten mu'alaf mriki ya ono akeh. Gitu ya. Mu'alaf itu mu'allafati qulubuhum. Wa fir riqab, memerdekakan budak. Ya. Cuma jarang. Kalau bahasa sekarang ini bisa dipakai harta zakat itu untuk proyek pengentasan kemiskinan gitu ya. Kemiskinan bukan dalam arti fuqara dan masakin, tapi ada orang miskin saking miskinnya itu kemudian tidak bebas. Ada banyak begitu. Beberapa orang itu kan mengadukan situasi nggone nyambut gawe ini angel. Sholat gak iso, iki gak iso, iki gak iso. Ya, menjalankan kewajiban nggak bisa. Kalau sampai nggak bisa, maka berarti ada peluang untuk memerdekakan orang itu. Budak dalam arti yang lama nggak ada sekarang. Tapi orang yang hidupnya itu tidak merdeka, ya, karena lilitan hutang dan macam-macam, ya, termasuk adalah posisi sosial yang rendah, itu banyak. Mohon maaf, yang korban jual beli, trafficking, ya, diperjualbelikan, itu termasuk sasaran dari wafir riqab ini. Dalam usaha demikian harta zakat boleh dikeluarkan. Ya, banyak korban trafficking. Ya, nang kene mboten tumon karena nang kene duduk kawasane. Ada kawasan-kawasan yang itu di sana baru kita tahu di situ banyak orang diperjualbelikan. Itu riqab tuh. Gharimin, yang bangkrut, yang pailit, yang banyak hutang. Itu kan? Cuma kadang-kadang repot. Semakin besar perusahaan itu hutangnya semakin banyak. Itu. Bukan itu maksudnya, kan gitu ya. Negara semakin besar, ternyata hutangnya semakin banyak. Nah, bukan itu maksudnya. Ya, ini tentu pada individu-individu, kan gitu ya, individu-individu. Yang karena hutangnya dia tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya. Wa fi sabilillah, dan mereka yang berjuang di jalan Allah. Disinilah para ulama berbeda pendapat. Kalau dulu sabilillah itu ya semua usaha berjuang berperang di jalan Allah. Tapi saat ini kan mboten enten perang untuk kasus Indonesia misalnya. Maka masuk dalam kategori sabilillah itu apa? Orang menuntut ilmu. Itu disamakan oleh Rasulullah SAW fi sabilillah. Wah, gawe beasiswa oleh apa enggak? Oh, masuk fi sabilillah. Nah, begitu. Kalau enggak ada itu enggak punya ininya apa namanya? Enggak ada plottingnya ini sabilillah ini. Nah, itu sabilillah. Termasuk membangun masjid. Ada yang mengkategorikan itu fi sabilillah, berjuang ini ningali mangke. Nang kene masjid wis makmur fisabilillah kan itu ya. Tapi tetap para ulama nanti ada yang berbeda pendapat itu ya tentang fisabilillah itu. Untuk selain perang. Kalau yang perang di jalan Allah itu jelas masuk kategori fisabilillah. Tapi karena perang enggak ada, ya itu tadi. Baru yang terakhir adalah ibnu sabil. Ibnu sabil itu orang yang dalam perjalanan.
Cuma kadang-kadang sulit. Wong sakniki niku cara golek dhuwit nggih ngaku-ngaku mlaku ae. Mlaku teko nduki pundi sampean? Nduki Lumajang. Wah, kate teng pundi? Kate mriko. Melampah ngono kan. Temen melampah iku masalahe kan mriko ah. Gitu. Jadi modus. Ya. Nah itu sing masalah. Ditampung sedina gak apa-apa, rong dina gak apa-apa. Kate mlebu 3 dina wis ilang kotake ilang. Itu ya. Kotak masjid gak ono, ya kan itu. Iki mang Sabili Ibnu Sabil apa encene golek ngono iku kan gitu ya. Itu yang masalah sekarang itu. Sehingga yang pas itu adalah memberikan air minum, memberikan makan, memberikan sebagian harta zakat itu untuk mereka yang betul-betul dalam perjalanan. Ya, besok kan ada banyak Ibnu Sabil ya, hari Senin dan Selasa itu kan banyak Ibnu Sabil. Ya, 1 juta Ibnu Sabil kabeh. Ya. 1 juta orang Ibnu Sabil. Nah, karena itu kalau lewat mau di jamu ya monggo. Ya kan gitu ya. Tapi gak usah. Lho nggih, sampean gak usah guyu. Bener iku. Ibnu Sabil temen niku. Sampean bayangno. Ya. Saya tadi mendapatkan plotting yang kampus 3 Umsida yang di mana ini rame ini, itu nanti akan kedatangan kalau tidak salah jumlahnya 4.600 sekian orang. Cuma karena nggak sanggup kalau orangnya, kalau truknya aja atau bisnya saja boleh lah. Coba mudun wong sakmono golek toilet kabeh ya nopo men. Enggak. Gitu kan? Nah, 4.000 itu enggak nututi itu. Ya. Saya sudah kontak itu. Kalau yang di sini nanti dari Trenggalek, yang di kompleks sana itu dari Kraksan Probolinggo. Dari Kraksan Probolinggo sendiri sudah 2.000-an. Ya, kalau yang di sini dari Trenggalek itu 4.000-an lebih. Gitu ya. Ya itu namanya Ibnu Sabil kalau zaman sekarang ya. Zaman sekarang. Nek liyane mboten enten Ibnu Sabil, Pak Madris ngelencer wis kae Ibnu Sabil wong duwe akeh. Zaman biyen Ibnu Sabil itu orang yang rentan kehabisan bekal di jalan kan itu. Cak Madris nggo mobil sak keluarga itu tuh Ibnu Sabil nek iku. Ngelencer ya. Duwe akeh, bondone akeh, ya sangune akeh. Persediaannya akeh gak perlu ngono iku. Gitu ya, dilihat nanti itu. Nah, baik, itu tentang makna Ibnu Sabil. Ya Ibnu Sabil itu memang yang dalam perjalanan, dalam safar. Nah, kalau dulu orang dalam safar itu cenderung kehabisan bekal. Nah, sakniki wong niat safar itu berarti wis kakean duwe, kan gitu ya. Beda. Wong biyen niku nek safar iku golek penggawean. Nek saiki wong safar iku ngentekno dhuwit cilik jarene Pak Madris. Itu. Enggak perlu dikei ngono. Meskipun nduki pundi safar nang Amerika, sampeyan Ibnu Sabil mboten. Ibnu Sabil gak perlu kan gitu ya. Safar nang Amerika itu Ibnu Sabil. Iku wong lencer kan gitu ya. Baik, saya kira demikian yang kita bahas. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.